pagi Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, penuh berkat. Hari ini hari Rabu 21 Juli 2021. Saudara Agus CSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Perikop Injil Matius yang kita dengar tadi bukan sesuatu yang asing untuk kita, bahkan bukan sesuatu yang susah untuk dipahami, untuk dimengerti. Kita bahkan dengan mudah untuk menginterpretasikan, merefleksikannya di dalam kehidupan kita secara pribadi masing-masing dari kita. Karena Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang sebetulnya sangat sederhana. Tidak susah untuk dipahami. Tidak susah juga untuk ditafsirkan. Tapi apa kira-kira yang menjadi pesan untuk kita khususnya hari ini juga dalam situasi dunia, situasi bangsa kita yang sedang mengalami, sedang prihatin dengan pandemi COVID-19 ini. Saudari-saudara, membaca perikop Injil Matius bab 13 hari ini, saya teringat akan situasi yang kita sedang alami, yang sedang kita jalani, yang sedang kita prihatinkan, pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya melanda satu wilayah tertentu di dunia, merata di seluruh dunia. Korban sudah tidak terhitung, yang dirawat lebih banyak lagi di rumah sakit. Tentu juga ada begitu banyak yang sembuh, yang pulih kembali. Saudari-saudara, terhadap pandemi COVID-19 ini, pemerintah, lembaga-lembaga kesehatan memberi kita protokol kesehatan untuk menghindarkan diri, untuk menghindarkan keluarga kita dari kemungkinan terpapar. Untuk satu himbauan untuk taat pada protokol kesehatan ini saja, saudara-saudari, begitu banyak tafsir, begitu banyak cara menanggapi, begitu banyak
aneka ragam pelaksanaannya di lapangan. Jangankan untuk prokes saudara-saudari, terhadap adanya virus COVID-19 saja tidak semua orang percaya. Tidak semua orang percaya. Ketidakpercayaan mengakibatkan juga nanti menjadi lalai, cuek, abai terhadap protokol kesehatan. Meskipun sudah begitu banyak korban, begitu banyak bukti ganasnya virus ini, begitu banyak orang kehilangan saudara, sahabat, keluarga, pasangan hidup, anak atau orang tuanya, masih juga ada yang tidak percaya. Ini baru tentang virus COVID-19. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kemudian selanjutnya itu berakibat kepada ada yang mau divaksin, yang percaya dan peduli kepada kesehatan dan keselamatan pribadi, keselamatan sesama, keselamatan keluarga. Ada juga yang cuek, yang tidak percaya, yang justru memprovokasi orang untuk tidak ikut vaksin. Itu fakta. Itu terjadi di tengah-tengah kita. Lebih jelek lagi saudara-saudara, karena di antaranya ada tokoh-tokoh agama yang atas alasan atau dalih agama, ayat suci, kemudian meremehkan, tidak percaya akan adanya virus ini. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, terhadap satu isu ini saja, COVID-19, begitu banyak cara menanggapi, begitu banyak cara kita untuk percaya atau tidak percaya, menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Itu ibarat apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus hari ini tentang macam-macam situasi hati, situasi kesiapan seseorang untuk mendengar, untuk memahami warta kerajaan Allah itu. Apakah dia bertumbuh? Apakah dia kemudian subur? Apakah kemudian berbuah? Itu sangat tergantung kepada situasi hati yang bagaikan lahan tempat benih-benih sabda Allah itu ditaburkan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya mau katakan satu hal bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Mengapa demikian saudara-saudari? Karena Tuhan tahu betul bahwa tidak semua suasana hati, tidak semua orang yang mempunyai hidup ini punya tanggapan yang sama atas firman Tuhan. Tetapi toh Tuhan tetap memberi, mempercayakan firman-Nya, warta kerajaan Allahnya kepada setiap orang. Tidak peduli kondisinya seperti apa, ditaburi, semua ditaburi. Itu berarti apa saudari-saudara? Bahwa Tuhan sungguh percaya akan potensi-potensi yang ada pada diri setiap orang, pada hati setiap manusia. Tuhan memberi peran yang sama untuk membiarkan benih-benih sabdanya itu bertumbuh. Soal apakah itu hatinya subur atau hatinya itu berduri, hatinya berbatu-batu, hatinya itu bagaikan lahan kering, itu soal lain. Tapi satu hal Tuhan percaya, dalam setiap suasana hati seperti itu ada potensi benih-benih yang ditaburkannya akan bertumbuh. Soal hasilnya nanti dulu. Tapi lihatlah
Kepercayaan Tuhan bahwa dalam hati setiap orang ada potensi untuk menangkap sabda Allah. Itu luar biasa. Maka saudari-saudara, dalam hidup ini tidak ada peran, tidak ada status yang sedemikian besar sehingga meniadakan yang sederhana atau yang kecil. Demikian pula tidak ada peranan yang terlalu kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Semua mendapat peran yang tak tergantikan. Kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, apakah menghasilkan buah atau menghasilkan hanya sedikit, atau hanya bertumbuh tapi tidak berbuah. Semua mempunyai peran karena semua diberi potensi yang sama dan ditaburi benih yang sama. Saudari-saudara, Yesus tidak menuntut hasil yang sama dari setiap orang, tentu saja tidak. Tetapi menekankan bahwa setiap orang mesti berperan dalam hidup ini, berpartisipasi sesuai kemampuannya. Memang idealnya bahwa setiap orang menghasilkan buah yang banyak. Tetapi itu tidak mungkin sama, tidak mungkin. Seperti diakui juga oleh Yeremia dalam bacaan pertama, saudari-saudara, bahwa umur, bahwa pengalaman, bahwa pengetahuan, bahwa keterampilan, bahwa skill itu bukan alasan untuk mengklaim atau menolak satu peran. Bukan. Memang saudari-saudara, dalam hidup ini ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Ada yang perannya sangat kelihatan, sangat aktif. Ada orang yang suka bermain di belakang layar. Ada yang menjadi konseptor, ada yang menjadi pelaksana. Ada juga yang perannya hanya sebagai supporter. Ibarat mendayung perahu, saudari-saudara, jurumudi dan para pendayung pada sisi kanan atau kiri itu memainkan peran yang berbeda yang membuat keseluruhan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik menuju kepada satu tujuan atau kepada sebuah capaian. Saudari-saudara, wujud dan peran kita sekecil apapun itu menjadi sumbangan yang amat berarti, yang amat berharga, yang amat bernilai bagi kemajuan bersama, bagi hidup bersama. Demikian juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang akhir-akhir ini kita tahu lonjakannya luar biasa. Varian virus yang mengancam juga lebih ganas, lebih mudah menyebar, lebih mudah terpapar. Kita semua diundang, kita semua diajak untuk memainkan peran kita masing-masing. Sekecil atau sesedikit apapun demi suatu tujuan. Supaya badai corona segera berlalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat dan semangat. Ingat protokol kesehatan, salam 5-2. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau selalu menaruh perhatian kepada kami semua, kepada kami masing-masing. Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa atau hilang. Kuatkan kami semua agar mampu berbuat sebanyak dan sebaik mungkin, serta tidak menjadi manusia kerdil, manusia yang tidak mempunyai peran dalam hidup ini. Semoga dalam segala situasi dan kondisi kami memberikan manfaat, kami memberikan buah demi kebaikan bersama, demi kemajuan bersama. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian,
Berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.